Kembali lagi bersama saya di channel FGA Kreatif. Seperti biasa saya akan berbagi tentang tutorial vektor. Dan sudah beberapa kali saya membuat vektor wajah. Jadi ini dikhususkan untuk setiap tutorial dan juga ini sekaligus memberikan giveaway buat para penonton dan juga para subscriber yang ada di channel FGA Kreatif. Dan juga jangan lupa follow Instagram @FGA Kreatif, DM juga kalau mau dapat vektor secara gratis. Kita langsung lanjut ke videonya. Langkah pertama, kalian siapkan dulu paletnya. Kemudian setelah disiapkan paletnya, gambar di bagian rambutnya dulu. Nah, untuk bagian rambut bisa menggunakan lazy tools, bisa juga menggunakan pen tools. Itu tergantung dari kalian ya, mau menggunakan pen tools atau lazy tools. Kalau mau lebih rapi, saya sarankan menggunakan pen tools saja. Kemudian kalian langsung gambar ke bagian line artnya. Setelah line artnya selesai, kalian pilih semua atau select all, kemudian gabungkan menjadi satu bagian yang sama. Misalkan dari setiap line-nya itu kan pasti terpisah-pisah. Nah, kalau sudah digabungkan menggunakan tools yang gabungkan atau combine, itu akan menjadi satu line art yang sama. Setelah itu kalian langsung ke bagian matanya. Nah, untuk bagian matanya seperti biasa, untuk alisnya dulu line art atau bisa disebut line di bagian alis. Kemudian ya tadi bulu mata, line di bagian bulu mata, kemudian alis. Nah, setelah di alis, untuk bagian alis kalian bisa menggunakan tools gabungkan, duplikat, kemudian bisa dipilih dan ubah bentuk di namanya itu apa ya, mirror atau dibalikan. Setelah dibalikan kalian sesuaikan. Setelah sesuai kalian bisa langsung ke bagian bola matanya. Nah, untuk bagian bola matanya jangan lupa kalian perhatikan juga di bagian layarnya itu. Kalau yang sedang aktif layarnya berarti ada border warna birunya, berarti itu sedang aktif. Nah, untuk tadi di bagian bulu mata dan juga alis itu bordernya yang atas. Nah, jadi jangan lupa di setiap partnya itu harus terpisah antara bulu mata, kemudian rambut, dan juga untuk di bola mata. Apalagi untuk bola mata yang bagian dalamnya yang warna putihnya itu. Kemudian kalau untuk ukuran dari si bola mata itu biasanya saya menggunakan tools lingkaran. Ya, karena bisa lebih simpel dan juga gampang. Ini untuk efek dari pencahayaan atau efek pantulan cahaya lah. Biasanya saya menggunakan oval, kemudian dan juga lingkaran. Jadi oval dan lingkaran sehingga membentuk seperti tanda seru lah. Nah, setelah membentuk tanda seru kalian geserkan. Kemudian untuk efeknya lagi atau efek dari shading, kalian bisa menggunakan gradasi. Untuk warna 1 menggunakan warna dasar dan warna 2 itu opacity-nya dinolkan atau tanpa warna sekalipun ya gak apa-apa. Untuk bibir, kalau untuk bibir seperti biasa menggunakan warna dasar yang digunakan atau yang saya pakai seperti di tutorial yang sebelumnya ya. Jadi sama aja, untuk warna dasar ya seperti itu aja, gak ada perbedaan sama sekali. Karena saya biasanya menggunakan satu palet itu untuk beberapa wajah, atau untuk wajah yang manapun saya menggunakan palet yang itu. Nah, kemudian kalau setelah bagian bibir selesai, kalian bisa lanjut ke coloring. Nah, untuk coloring seperti itu saja. Jadi step by stepnya itu tinggal kalian isi saja, isi duplikat. Itu pun kalau yang menggunakan line art ya. Kalau tidak menggunakan line art ya dipisah-pisah juga, sama caranya, supaya ketika nanti proses cropping atau proses segmen untuk bagian yang melebihi si bagian warna dasar yang sudah ditandai, itu gampang untuk mengsegmennya. Kemudian kalau untuk efek di bagian shading di mata, biasanya saya menggunakan dua kali ya. Pertama untuk bagian dasar, kemudian menggunakan shading. Untuk bagian warna yang sama atau shading pertama, itu yang lapis kedua tidak menggunakan shading. Jadi untuk shading yang pertama itu bisa digunakan di setiap part
Jadi setiap partnya itu kalian mau gunakan full shading ya gak apa-apa, enggak, atau digunakan untuk satu shading pun ya juga gak apa-apa. Tapi di sini kalau untuk setiap warna palet itu tidak mesti digunakan satu warna untuk satu objek ya, atau dalam artian satu warna bisa digunakan beberapa kali dalam satu tempat yang sama, itu maksudnya ya. Jadi misalkan nanti ini untuk bagian area T, misalkan nih area T tadi kan saya menggunakan warna yang sama, yang satu di gradien, yang satu enggak. Yaitu fungsinya ya sebenarnya memberikan efek saja. Karena kenapa? Karena ya patokannya nggak mesti untuk satu warna itu digunakan satu kali di area yang sama, atau di satu area digunakan satu kali untuk satu area, ya nggak perlu kayak gitu ya. Jadi yang pentingnya itu hasilnya itu lebih bagus ya. Terserah kalian mau satu kali untuk satu warna untuk satu tempat ya nggak apa-apa. Tapi di sini saya kasih saran, kalau mau hasilnya lebih bagus ya gunakanlah beberapa metode shading, lightingnya bagus, kasih gradasi dan lain-lain itu supaya warnanya lebih bagus lagi. Nah, setelah semua bagian telah selesai, lanjut ke shading yang nomor 2. Untuk shading yang nomor 2, kalian timpa saja di atasnya shading yang nomor 1 tadi. Nah, untuk penggunaan warnanya kalian bisa gunakan dengan cara yang sama seperti yang metode nomor 1, shading, gradasi, atau nggak usah pakai gradasi pun nggak apa-apa, yang penting itu hasilnya bagus. Kemudian untuk di bagian pinggir-pinggirannya yang kena efek cahaya, misalkan kalian dapat wajah yang kayak gini, bukan wajah sih tapi efek pencahayaannya yang kayak gini, sebelah hitam, sebelah kena bayangan, sebelah kena cahaya. Kalian bisa gunakan full, untuk sebelah yang kena cahaya full lighting atau warna terang, kemudian kasih gradasi. Untuk yang sebelahnya full kasih warna shading pertama tadi dulu sebelum kalian gunakan di setiap partnya gradasi ya. Pokoknya ya seperti itulah. Jadi untuk satu palet ini kalian bisa gunakan di beberapa part ya, untuk setiap warnanya lebih tepatnya. Jadi untuk setiap warna itu tidak mesti digunakan satu kali untuk satu tempat, ya bisa digunakan juga beberapa kali di satu tempat yang sama dengan warna yang sama juga. Tergantung dari style kalian, lebih suka yang mana. Kemudian ini untuk shading yang ketiga. Nah, kalau untuk shading yang ketiga itu digunakan untuk di bagian yang paling gelapnya saja. Misalkan kayak bagian mata, kemudian hidung. Kalau untuk hidung biasanya digunakan untuk di area lubang hidungnya atau yang lebih pekat terhadap bayangan, yang lebih gelap lah pokoknya. Dan untuk bagian lubang hidungnya itu biasanya saya menggunakan warna yang digunakan untuk si line art atau warna yang hitam tadi ya, yang sudah saya siapkan. Berhubung dari kalian gak ada yang meminta palet, jadi saya tidak nge-share-nya. Tapi kalau kalian ada yang komen, "Bang, minta palet dong," ya saya akan sharekan di beranda YouTube. Tinggal kalian screenshot atau kalian download saja kalau bisa ya. Tapi biasanya kan di screenshot. Kemudian kalau setelah selesai dari bagian shading, bisa ke proses lighting. Oh iya, kalau untuk proses shading dan lighting itu tergantung dari kebiasaan kalian. Karena ada teman saya juga yang biasa dari lighting dulu baru shading. Kalau saya perasaan saya itu lebih mudah kalau sudah bagian shading semua baru lighting. Ya tergantung suka-suka kalian aja lah. Kalian sukanya yang mana ya kalian pilih saja. Nah, karena di sini untuk bagian shadingnya yang sebelah kiri itu kena sinar, yang sebelah kirinya enggak. Jadi saya lebih dominankan untuk shadingnya ke sebelah kanan ya, karena yang kanan kan lebih pekat sama si warna terang atau lebih ke warna shading, karena pencahayaannya itu berasal dari sebelah kanan. Kemudian kalau ya seperti yang tadi saya bilang ya, kalau untuk satu palet itu nggak perlu satu palet untuk satu tempat
nggak perlu kayak gitu. Jadi bisa digunakan beberapa kali satu palet itu. Ya pokoknya seperti itulah teorinya. Jangan ketergantungan, oh ini udah digunakan palet di sebelah sini, jangan sampai dipakai lagi di sebelah sini. Itu kalau nggak pakai gradien ya, karena percuma, cuma numpang doang, nggak ada hasilnya. Tapi kalau sudah di gradien dulu kemudian kalian timpa, itu beda lagi efeknya. Itu salah satu ilmu yang mungkin yang bisa kalian terapkan lah di beberapa part. Dan yang paling harus lebih ditonjolkan lagi, yaitu untuk di bagian wajah. Saya tekankan lagi, kalau untuk bagian wajah itu harus lebih dimiripkan atau harus lebih didetailkan dibanding bagian yang lain. Nah, dan juga kalau untuk kayak tadi ya, yang apa ya biasa disebut itu kayak apa ya, ya yang hitam kalau di wajah itu apa ya namanya, kalau di bahasa saya sih tanda sih namanya, itu tanda yang hitam ya, ke tompel gitulah, tapi bukan tompel ya, pokoknya itu. Kalau kalian nggak gambar sampai sedetail itu, kalau di bagian wajah itu hasilnya akan berbeda wajahnya, kayak mirip siapa gitu kalau udah diberesin atau enggak dikasih kayak noda-noda dan lain-lain, kayak mirip siapa gitu. Makanya saya harus sedetail itu. Kemudian kalau untuk shading di bagian baju ya ikutin saja alurnya, misalkan yang kena cahaya di bagian mana saja, yang enggak kena cahaya di bagian mana saja. Karena kalau sudah selesai di bagian wajah, berasa si objeknya udah mirip deh. Meskipun untuk bagian bajunya gak terlalu detail, tapi kalau udah mirip kan, ya udah, it's okay, bagus, worth it banget. Dan kalau untuk tips dan triknya, tips and trick untuk pembuatan vektor wajah itu nggak ada sih, sebenarnya nggak ada sih. Karena yang tips and tricks itu tergantung dari kelihayan kalian. Nggak ada yang namanya di vektor itu tipsnya kayak gini nih, triknya kayak gini nih. Kecuali kalau di vektor pet itu ada ya, karena ada arah yang harus benar-benar tepat gitu. Misalkan kayak di bagian hidungnya, bagian jidatnya, di bagian kupingnya dan lain-lain. Kalau untuk vektor wajah ya cuma ikutin aja, ikutin dari arah bayangan dari mana, kemudian arah penerangan si cahaya mataharinya dari mana, tinggal ikutin saja, nggak perlu kayak di vektor pet. Karena kalau vektor pet itu kalian arsir ke bagian atas semua, itu hasilnya akan aneh. Kalau untuk vektor wajah kan nggak ada arsiran kayak gitu. Yang mungkin yang paling diperhatikan ya cuma rambut doang yang menggunakan tools yang sama, lazy, lasso. Itu pun kalau menggunakan lazy. Kalau menggunakan pen tools kan ya pokoknya. Kalau untuk vektor wajah nggak ada tips dan triknya. Mungkin cara cepat pembuatan vektor wajah biar nggak lama banget ketika proses pembuatannya. Karena ini juga memakan durasi sekitar 1 jaman ya. Itu dari mulai 0 sampai beres, sampai full, sampai beres lah pokoknya di bagian rambut dan lain-lain, itu memakan waktu segitu. Nah kemudian kalau kalian mau digambar juga beserta rambutnya, mau full sampai bagian rambut, itu usahakan untuk sembunyikan dulu di bagian yang lainnya supaya tidak mengganggu line art di bagian rambut. Misalkan untuk bagian wajah lebih tepatnya kalian sembunyiin dulu. Kalau untuk baju dan lain-lain kan nggak mengganggu. Jadi setelah disembunyiin kalian bisa bebas lah, lebih kelihatan lagi gitu untuk setiap part-part rambutnya, coloring rambutnya dan juga lainnya. Pokoknya kalian sembunyiin dulu bagian yang mengganggu untuk rambut. Di sini kalau saya untuk bagian rambut itu menggunakan lazy. Karena kalau terbiasa vektor pet itu berasa udahlah kayak gini aja deh. Ini juga udah rapi ya, emang nggak perlu bagus-bagus, yang penting kan rapi. Kalau menurut saya udah rapi ya udah, tinggal kasih orangnya suka ya alhamdulillah berarti kan. Nah kenapa di sini saya menggunakan warna kuning, karena si rambut
orang itu disemir ya, jadi atau disemir kalau bahasa Jawanya iki disemir oh, wong iki disemir. Kalau bahasa Sundanya dipikok, pikok lah kayak gitu. Kemudian untuk efek lebih bagusnya kalian bisa menggunakan tools spread, kemudian diatur sedemikian rupa mungkin, misalkan sekecil mungkin, kalau kurang gede ya gedein dikit, kalau kurang kecil ya kecilin dikit. Untuk bagian alisnya bisa menggunakan gradasi atau gradien. Untuk gradien warna satu ke warna gelap, yang satu ke warna shading nomor 2. Dan untuk hasilnya kalian bisa tonton di sini nih. Terima kasih buat yang sudah menonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.